Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila kulli man yadkhulu fi hadhal masjidil mas'ad fi hadhihi al-halaqah fajriyah min syahri Ramadan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila musannif hadzal kitab lil Imam Jalaluddin al-Mahalli was-Suyuti wa li sahibil hasyat lil Imam As-Sawi syai'un lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Mutaffifin aw At-Tatfif. Kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Quran. Kita masuk di surat yang baru, yakni surat Al-Mutaffifin. Akan tetapi di dalam kitab ini diberikan nama At-Tatfif, ya, surat At-Tatfif. Al-Mutaffifin ini berasal dari kata-kata taffafa yutaffifu. Kalau kita belajar ilmu tasrif, perubahan kata taffafa yutaffifu tatfifan, tatfifatan, tatfafan, titfafan, wa mutaffafan wa mutaffifun, wa dzaka mutaffafun taffif la tutaffif mutaffafun mutaffafun. Itu ada di wazan yang kedua, farraha yufarrihu, dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan. Apa artinya surat At-Tatfif ini? Artinya adalah surat yang berbicara tentang nasib orang-orang yang curang. Sekali lagi, tentang orang-orang yang curang. Kita akan sedikit berwisata dulu. Di surat Al-Mutaffifin ini adalah surat yang ke-83 di dalam Al-Quran, dan total semuanya ada 36 ayat. Nanti kita akan bahas satu persatu, di mana ayat pertama sampai dengan ayat ke-6 ini ancaman bagi para mutaffifin, ya, yakni orang yang curang dalam penakaran dan penimbangan barang dagangan mereka. Dari ayat 7 sampai 17 Allah akan berbicara tentang catatan amal orang-orang yang durhaka. Saya pernah sampaikan kemarin, orang-orang yang durhaka itu tempat catatannya, bahkan rohnya nanti berada di tempat namanya sijjin. Ya, ini di sini dalilnya. Kemudian nanti ayat 18 sampai 28 Allah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, dan tempat mereka adalah illiyyin. Kemudian ayat 29 sampai dengan terakhir ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyindir bagi para pendosa yang selalu memolok-molok, istihza, meremehkan, menjelekan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mungkin pada kesempatan ini pertemuan yang di Ramadan ini terakhir, setelah alhamdulillah Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya, bisa menyelesaikan subuh demi subuh, fajar demi fajar, dari malam pertama, subuh pertama sampai dengan sekarang. Dan besok insyaallah akan ada kajian Ahad subuh rutin. Dan mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya. Dan insyaallah ini gak akan khatam. Sekali lagi saya sudah sampaikan, pengajian tentang juz amma gak bakal khatam. Kenapa saya bacanya? Kalau Bapak lihat dikit-dikit ayatnya, satu kali pertemuan waktu seluas itu 30 menitan lebih atau 40 menit, hanya bicara 4-5 ayat saja.
Buat saya la an taqra'a qalilan wa anta tafham khairum min an taqra'a katsiran wa anta la tafham. Membaca sedikit dan kita memahami isinya itu lebih baik daripada banyak membaca tapi kita tidak memahami isinya. Ya. Makanya Rasulullah SAW sedikit mencela beberapa orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu hanya 3 hari. Dia baca tamat 30 juz. Bukan berarti nggak boleh mengkhatamkan Al-Quran selama 3 hari 30 juz. Berarti sehari 10 juz. Bukan Rasulullah mau mencela, tapi orang-orang seperti ini takutnya ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya fokus dengan bacaannya saja, tapi dia lupa pentadabburan, makna-maknanya. Pak Ustaz, bukankah Imam Syafi'i dalam setiap harinya khatam? Betul. Nah, Imam Syafi'i setiap hari dalam manakibnya yang masyhur, beliau khatam baca Al-Quran 1 hari 1 kali. Khusus di bulan Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Siapa di sini yang jadi Imam Syafi'i? Silakan. Dan nggak ada di antara kita yang levelnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kalau baca buku, Pak, ini harus ditutup. Lagi baca halaman yang kanan, yang baca halaman yang ini harus ditutup. Jangan kelarak melirik. Sekali kelirik itu ketempelan, keingetan, gak bakal lupa-lupa terus. Dan beliau sekali membaca apapun yang dibaca, sekali mendengar apapun yang didengar, sampai wafatnya itu gak akan lupa. Semuanya diingat sama beliau. Coba kalau kita mikir-mikir dalam waktu 1 kali 24 jam, bagaimana cerita dan judulnya beliau bisa mengkhatamkan 30 juz itu. Ya gak kaget, karena beliau mengandalkan sebagian waktunya 3, sulusun lil ilmi, wa sulusun lil ibadah, wa sulusun lil naum. Itu Imam Syafi'i membagi waktu 1/3 untuk ibadah dari 24 jam, 1/3 untuk ibadah, 1/3 lagi untuk ngaji, lil ilmi, nuntut ilmu, belajar, wa sulusun lil naum, sisanya untuk tidur. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita tidurnya harus setengah dari setengah sisanya. Nah di situ baru ya ngaji, ya belajar, kerja. Masya Allah. Jadi nggak kaget kalau hampir 1/3 tambah 1/3 waktu beliau untuk ilmu. Ya ilmu itulah yang beliau dedikasikan untuk Al-Quran. Dalam sholat sunnah beliau baca, dalam murajaah beliau baca, dan setiap harinya beliau mengistinbat Al-Quran. Jadi zikir paling terbaik, sekali lagi jemaah yang Allah muliakan, adalah menuntut ilmu. Nggak ada rencana dalam planning saya, tapi akhirnya keingetan satu cerita Imam Syafi'i ketika beliau mendatangi sang murid tercintanya yang juga menjadi pionir madhab, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i datang ke rumah muridnya pada suatu saat. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu ulama yang sangat terkenal alimnya, faqihnya, dan wara'. Apa itu wara'? At-taharruz 'anil haram. Berupaya menjauhkan diri dari segala yang haram-haram. Syubhat aja dijauhin, apalagi yang haram-haram. Dan beliau bilang sama putrinya, nah masih kecil, nanti akan datang orang soleh, orang yang alim luar biasa. Itu guru ayah. Nanti kalau kamu lihat beliau datang, kamu belajar, kamu banyak bertanya, lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana cara ngajinya. Oh, disebutin tuh manakib-manakibnya, profiling Imam Syafi'i. Wah, sang anak ini pinter, anak Imam Ahmad. Oh, begini ya, oh begini ya. Sampai singkat cerita beliau datang, masuk ke rumah, ketemu dan dijamu luar biasa. Dan Imam Ahmad menyuguhkan makanan-makanan yang menjadi favorit Imam Syafi'i selama ini. Disuguhkan makanan, dan begitu disuguhkan makanan, jemaah yang Allah muliakan, Imam Syafi'i makan dengan begitu lahapnya, dan mungkin beliau tidak pernah makan selahap itu. Yang jadi masalah, putrinya beliau melihat, katanya ulama masa makannya maruk banget.
Untung nggak ada kamera waktu itu. Kalau ada kamera, mungkin diviralin beliau, dikasih caption yang macam-macam. Ya. Andai. Tapi disimpan. Mungkin lapar kali. Mungkin masih belum makan atau perutnya masih dalam keadaan kosong. Akhirnya beliau nemuin makan, udah beliau makan. Udah tuh, makan kenyang, ngobrol-ngobrol ini itu, mudzakarah, diskusi. Sampai suatu saat beliau tertidur, dipersilahkan untuk masuk ke kamar dan tidur. Kamarnya Imam Ahmad itu gak sepenuhnya seperti kita Pak, tembok tertutup dinding full, tapi ada celah-celah yang bisa ngintip dari luar. Nah, sang putri kebetulan ngintip, pengen tahu sholat malamnya berapa rakaat sih Imam Syafi'i, suratnya yang dibaca apa sih, bagaimana tata cara beliau bertilawah Al-Quran. Itu dilihatin semalaman dari lubang temboknya Imam Ahmad, dan ternyata tidak satu pun rakaat beliau bangun dan berdiri pada malam itu. Terus ngapain Imam Syafi'i? Cuma geleng-geleng sambil goyang-goyang kaki seperti ini, seperti itu. Dalam hati anaknya katanya ulah, katanya masa sholat malam aja kagak. Udah suuzon aja tuh. Sampai kemudian azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau langsung sholat, nggak pakai acara wudu-wuduan dulu. Ini yang bikin heran lagi putrinya. Udah tidur, ketahuan tidur membatalkan wudu. Ini langsung sholat, nggak pakai toharoh, nggak pakai bersuci. Wah, ini sesat nih. Ini gak bener nih. Jangan-jangan bapak saya salah guru nih, atau salah orang mungkin jangan-jangan. Paginya sang putri yang cerdas dan kepoan ini nanya ke bapak, diceritain, Pak, sebenarnya saya ngeliatin Pak Imam Syafi'i itu dari kemarin. Kenapa emang? Dijelasin tuh. Pertama makan kalau apa, kok kayak gak ulama aja sih Pak. Terus saya ngeliat masa nggak sholat malam, cuma tidur-tiduran aja semalaman Pak di atas ranjang. Terus masa langsung sholat subuh Pak, mau dulu? Gimana pendapat Bapak? Tanya aja langsung sama orangnya. Kan gak enak Pak. Nah, akhirnya menjelang pagi harinya dicurhatkanlah pertanyaan sang putri Imam kepada Imam Syafi'i. Imam, nanti ini anakku nih nanya nih. Pertama, kok Anda makannya lahap sekali seperti orang yang kelaparan, orang yang gak pernah kenyang. Terus yang kedua, kenapa Anda tidak sholat malam semalam, gak qiyamul lail? Yang ketiga, kok sholat langsung gak pakai wudu, sholat subuh gak pakai wudu? Nah, dijelaskan oleh Imam Syafi'i 3 alasan ini. Yang pertama, beliau kenapa makan begitu lahap? Sekali lagi, kenapa beliau makan begitu lahap? Karena Imam Syafi'i selama ini sangat menjaga kehati-hatian makanan dalam segi halal dan haramnya. Tapi ketika beliau bertamu dan bersilaturahmi ke rumah Imam Ahmad, beliau tahu bahwa Imam Ahmad ini adalah orang yang sangat wara', yang tidak mungkin ada satu piring pun atau satu butir pun gandum di dalam rumah Imam Ahmad yang diraih atau dicari dari harta yang haram. Dibuat oleh tangan orang-orang yang soleh, dan ta'amus sholihin syifa. Makanan yang dibuat oleh orang-orang yang soleh itu bisa jadi syifa, penawar. Jadi beliau makan itu bukan semata-mata makan, tapi meyakini ini adalah syifa, ini adalah obat, ini adalah buatan orang-orang soleh yang terbebas dari sesuatu yang haram. Maka beliau makan tanpa ragu dan diniatkan sebagai obat. Itu satu. Iya. Sang putri mulai berlaku. Terus kenapa nggak sholat malam? Nah, jadi ketika Imam Syafi'i beristirahat pas mulai rebahan, itu nggak velor Pak. Beda sama kita. Ada bantal sedikit, habis. Apalagi sekarang subuh, hujan, habis sahur, dingin dari semalam. Enaknya ngapain? Satu kata, 5 huruf. Tapi beliau begitu tertidur, Allah tampilkan satu hadis Rasulullah. Terbayang-bayang seakan-akan ada display di depan matanya Imam Syafi'i, satu hadis Rasulullah SAW yang bunyi hadisnya cuma beberapa kata.
Apa bunyi hadisnya? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair qad mata. Titik. Hadisnya cuma segitu doang. Tapi satu hadis itu beliau bisa memecahkan puluhan hukum fikih yang kemudian beliau rekam satu-satu di dalam otak beliau, dan itu akan menjadi salah satu bahan ilmu yang akan beliau berikan kepada masyarakat. Tuh, jadi beliau semalaman itu Pak, itu bukan tidur, itu lagi memecahkan puluhan masalah fikih dari hadis tadi. Apa artinya? Ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Ada bocah kecil kayak adek Wais misalnya, segede gitu, hobinya main burung. Di sini siapa yang punya burung Pak? Gua salah tanya ini. Ya, saya tahu di sini semua pria sejati ya Pak ya. Kemarin saya di lampu merah Yasmin kejebak macet lampu merah, ada laki-laki bawa burung di belakangnya, cuma ditutupin. Tutupannya itu ada tulisan pria sejati punya burung. Bocah kecil itu suka main burung dan punya burung, dan Rasul tahu dia punya burung. Nama burungnya itu burung pipit Nughair. Ya, nama anak tadi Abu Umair. Nama burungnya Nughair. Rasulullah nanya ke si bocil tadi, bocil, namanya Abu Umair. Abu Umair, ma fa'ala Nughair, itu burung pipitnya kemana? Bahasa kitanya kayak gitu. Lagi ngapain burungnya? Jawaban si Abu Umair cuma 2 kata. Kon mata, udah mati ya Rasulullah. Titik hadisnya. Puluhan ilmu fikih dikeluarkan dari hadis yang menurut sebagian orang la faidata, gak ada faedahnya. Apa pesan-pesan? Satu, nih poinnya. Boleh seseorang memelihara burung, apalagi kalau burungnya sudah jinak. Boleh memelihara burung kalau burungnya sudah jinak, bahkan kalau sudah terlalu jinak makruh untuk dilepaskan. Cuma saya berharap nasihat ini jangan terdengar oleh BKSDA, karena nanti dianggap saya mendukung gerakan-gerakan untuk mengambil burung-burung yang sudah terancam punah. Nah itu nanti urusan lain, bicara soal undang-undang. Ini soal boleh atau tidak memelihara burung. Nanti jangan ada orang yang punya sangkar burung di depan rumahnya, kita bilang ente haram. Nah, Rasulullah SAW membiarkan anak kecil itu, bahkan nanya itu burungnya kemana. Itu artinya apa? Kalau memelihara burung haram, Rasulullah akan tegur haram ente melihara burung. Nah, itu pesan pertama, boleh. Yang kedua, boleh menamai seseorang anak dengan nama Abu di awalnya. Kita nggak ada tradisi di Indonesia pakai nama abu-abu. Itu disebut apa? Kunyah. Sekali lagi, orang yang awalnya bernama Abu dan Ummu itu disebut kunyah. Kunyah. Nama aslinya mungkin ada lagi, tapi dia dipanggil Abu. Misalnya Kang Doni. Nama aslinya Doni, tapi kunyahnya Abu Mumtaz. Karena nama beliau punya anak namanya Mumtaz. Habib Faisal, itu nama beliau, tapi Abu Amir. Ustaz Awing, Abu Habib. Nah, gak ada yang kenal, gak ada ya, penguasa Masjid Masa dan penjaga Masjid Masa, Insya Allah. Boleh gak? Boleh kan? Nah, anak kita, anak kita boleh gak dikasih nama Abu? Walau dia belum punya anak, jawabannya adalah boleh. Makanya Pak, kalau kita kenalan sama orang Arab, dia belum kawin, dia belum punya anak, dia pasti oleh orang tuanya dikasih nama Abu, nama kunyah. Namanya misalnya Syahid, nama dia misalnya Syahid, bukan berarti Syahid. Ini contoh, ada nama Syahid Abu Fadil. Nah, padahal dia nggak punya anak namanya Fadil. Boleh nggak? Boleh, berdasarkan hadis tadi. Untuk perempuan bukan pakai Abu, tapi Ummu. Ini hukumnya boleh. Itu diantara perkara-perkara yang beliau pecahkan dari hadis tadi. Termasuk sunnah untuk main dengan bocah kecil. Sekali lagi sunnah untuk menghibur bermain dengan anak-anak, karena Rasulullah sayang banget sama anak kecil.
Sesibuk-sibuk beliau berjalan, kalau melihat anak kecil pasti mau kemana, dan beliau gak pernah marah tuh sama anak kecil, sama yang berisik anak kecil, gak diomelin sama Rasulullah. Bahkan cucu beliau Hasan Husain bukan lagi berisik, naik ke punggungnya Rasulullah ketika beliau sujud, naik ke punggungnya Rasulullah, dan beliau kalau bangun dari sujud itu cucunya ngejengkang, Pak. Jadi Rasulullah nahan dulu, nahan pelan-pelan. Lah masalahnya beliau jadi imam, jamaah di belakang ada banyak. Kenapa nggak bangun-bangun nih? Nah, pada bertanya, kenapa nggak bangun-bangun nih? Hati udah gak enak aja. Pikir-pikir Rasulullah sudah tiada. Ada sahabat yang iseng bangun, lihat. Oh, lagi sama cucunya. Sujud lagi dia. Diomelin, Pak. Kagak sama Rasulullah. Sujud lagi. Tapi kalau nggak ada sahabat itu, Pak, riwayat hadis ini nggak ada. Tuh. Sekali kalau nggak ada sahabat yang iseng, ini hadis ini nggak ada riwayatnya. Itu makanya rahasia sebagian sirah sejarah Nabi itu dibongkar oleh para sahabat bahkan setelah beliau SAW wafat. Sampai akhirnya beliau menjelaskan, Imam Syafi'i mentakhlid hadis tersebut, mengeluarkan hukum, puluhan hukum. Saya hanya nyebut beberapa. Bahkan ada satu buku yang berbicara tentang hadis Aba Umair, memecahkan hukum-hukum yang ada di dalam hadis tersebut itu sampai waktu fajar, sampai waktu subuh. Dan beliau karena nggak tidur berarti wudhunya tidak batal, berarti beliau masih dalam satu suci, sehingga beliau nggak perlu lagi untuk wudhu, langsung sholat. Tuh. Dan rahasia ini diberitahu oleh sama anaknya, putrinya Imam Ahmad, dan beliau takjub luar biasa. Dan kisahnya itu sampai sekarang masih terekam. Jadi sejarah, jadi sirah, jadi pelajaran buat kita kaum muslimin untuk tidak berhenti menuntut ilmu, untuk tidak berhenti mengaji, untuk tidak berhenti ziyaratus sholihin, berkunjung ke orang-orang yang soleh. Nah, kita lanjutkan. Jadi hadisnya sedikit, nggak banyak-banyak, tapi makna yang dibedah itu banyak. Begitupun saya di sini ngajinya paling cuma 1, 2, 3 ayat aja, tapi insya Allah kita keluarkan artinya, jelaskan maknanya, termasuk kalau ada fawaid yang terkandung dijelaskan. Sedikit tapi mengerti itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ada yang masuk ke otak, nggak ada yang bisa dibawa pulang. Dan ini nggak selesai, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di luar Ramadan kita akan lanjutkan pelan-pelan nanti insya Allah secara bertahap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat yang baru. Surat, nama suratnya aslinya adalah At-Tatfif ya. Cuma disebut juga dengan Al-Mutaffifin. Apa arti Al-Mutaffifin? Orang-orang yang curang ya. Surat ini makkiyatun au madaniyatun. Nah, di sini ada kata-kata au. Makkiyah atau madaniyah. Ini yang benar yang mana nih? Nah, ada yang bilang makkiyah, ada yang bilang madaniyah. Wa yasid wa salasin, 6 dan 30 ayat. Nah, ada beberapa pendapat yang menjelaskan ini surat makkiyah atau madaniyah. Di awal-awal, Pak, kita ngaji semuanya surat makkiyah dulu ya. Makanya mungkin di antara kita bosan hari kiamat mulu bahasnya, bosan hari kebangkitan mulu bahasnya, karena emang itu surat-surat awal diturunkan ke orang-orang yang belum kenal Islam. Ketika Islam sudah pagi kuat, nah baru mulai ayat-ayat hukum diturunkan oleh Allah. Dan itu kebanyakan ayat-ayat yang madaniyah. Karena setelah Nabi hijrah ke Madinah, banyak orang yang sudah kuat Islamnya. Sehingga surat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menentukan dan mengatakan bahwa ini adalah makkiyah, ada yang mengatakan ini adalah madaniyah. Pendapat yang pertama qaulu Ibnu Mas'ud, pendapat Imam Ibnu Mas'ud, Imam Ad-Duha, Imam Muqatil fi ahadi qaulaihi, dalam salah satu dari dua pendapatnya, bahwa menurut beliau ini adalah surat yang tergolong sebagai surat madaniyah. Qaulul Hasan, pendapat Imam Hasan, Ibnu Abbas, Ikrimah, Muqatil, dalam qaul yang lain Imam Muqatil ada dua pendapat. Pendapat pertama dan pendapat kedua, ini pendapat yang keduanya, wa hadani qaulani min arba'ati aqwal, dan dua pendapat ini termasuk dari 4 pendapat. Jadi pendapat yang kedua mengatakan surat ini madaniyahnya juga ada, makkiyahnya juga ada. Jadi nanti ada surat Al-Quran yang setengah makkiyah, setengah madaniyah.
Pendapat berikutnya annaha nuzilat baina Makkah wal Madinah. Surat ini diturunkan di antara Makkah dan Madinah. Jadi lagi Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, turun surat ini, Pak. Nah, ya, makanya disebut Makkah al Madaniyah. Unik gimana? Kemarin saya udah jelaskan, sekali lagi jangan terkecoh dengan nama Makkiyah atau Madaniyah. Dan jangan mengatakan Makkiyah surat yang turun di Makkah, Madaniyah surat yang turun di Madinah. Itu salah. Bukan salah 100%, tapi pendapatnya kurang kuat. Pendapat yang kuat adalah surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah. Surat Madaniyah Allah turunkan setelah Nabi hijrah, dimanapun tempatnya. Ini masalahnya lagi OTW dari Mekah ke Madinah, Allah turunkan surat Al-Mutaffifin ini. Nanti hikmahnya di depan dijelaskan kenapa Allah turunkan. Rabi'uha, pendapat yang keempat mengatakan kulluha Madaniyah, semuanya itu Madaniyah, illa kecuali qauluhu, firman Allah pada ayat innal ladzina ajramu, nanti itu ila akhir surah sampai dengan akhir surah. Nah, itu baru yang famakkiyun, makkiyah. Ya, wal masyhur annaha Madaniyah, tapi menurut pendapat yang masyhur dari para ulama, surat Al-Mutaffifin atau At-Taffif ini adalah surat Madaniyah. Lima ruya Ibnu Abbas, karena diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas qala lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, kanu min akhbasin nasi kaila. Nabi melihat orang-orang yang ada di Madinah dan mayoritas penduduk Madinah adalah orang yang paling parah dalam hal timbang menimbang. Maksudnya apa? Praktek kecurangan dulu di zaman jahiliyah itu banyak terjadi di kota Madinah. Tuh satu. Ya. Jadi kenapa alasan surat ini diturunkan? Kaila. Kaila itu artinya timbangan. Fa'anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin, maka Allah pun turunkan ayat wailul lil mutaffifin. Fa'ahsanul kaila ba'da dzalika, setelah turun ayat ini mereka pun mulai memperbaiki takaran dalam timbangannya. Qala al-Farra, berkata Imam al-Farra, fahum min awfan nasi kailan ila yaumihim hadza. Orang-orang Madinah sampai sekarang dikenal dengan orang yang paling baik, paling jujur dalam hal timbang menimbang. Wa ruwiya aidan anhu qala, dan diriwayatkan juga Nabi mengatakan wa ruwiya anhu, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas juga, hiya awwalu suratin nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atan nazala bil Madinah. Surat ini adalah surat yang pertama beberapa waktu setelah beliau tiba, landing dan mendarat di kota Madinah. Wa kana hadza fihim kanu idza ishtaraw istawfu bi kailin raji wa idza ba'u bakhasul mikyal wal mizan. Giliran beli minta disempurnain, giliran ngejual dicurang-curangin. Awalnya begitu. Tapi falamma nuzilat hadhihi surah, ketika surat ini diturunkan, intahau telah, mereka tidak lagi melakukan praktek curang dalam hal timbang menimbang. Masya Allah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari diturunkannya surah At-Taffif. Baik, kita baca beberapa ayat, mungkin kita baca hanya 1 atau 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu. Alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail kalimatu adabin aw wadi fi jahannam, ada 2 makna.
Kalimat wail yang pertama ini adalah kalimat adzabin, kalimat siksaan. Sampai sekarang orang Arab sering ngomong wail, wailak. Wailak itu kata-kata cemoohan, celakalah engkau. Kalau bahasa kita sekarang MAMPUS, Pak. Wail itu bahasa kasarnya. Nadanya arahnya begitu, kata-kata wail. Ini mana yang pertama? Wail. Jangan kasih nama anak wail, Ahmad wail. Ahmad celaka itu. Jangan mentang-mentang ada di Al-Quran, wail nih kasih nama. Ada orang Arab pernah saya kenalan namanya wail, bukan wail tapi wailun. Nah, itu nggak apa-apa, wail itu masih boleh. Tapi kalau wail, wa iya wa, nah itu jangan dikasih nama anak kita dengan nama seperti ini, celaka artinya. Maka penting Pak kalau misalnya kita punya nama anak, nanya dulu artinya ke Ustaz. Nanya ke Ustaz Bovi, nanya ke Ustaz Dedi, Ustaz bagus ya saya kasih nama anak nama ini. Jangan mentang-mentang kita nemu kata di Al-Quran cakep, kita kasih itu nama anak. Namanya siapa? Nana, nama lengkapnya Jahanam. Ini juga bagus kayak gitu Pak. Dikasih nama anak perempuan Vira, lengkapnya Firaun. Ada polisi di Polsek Parung namanya Pak Tony. Kan gak mungkin beliau menyebut saya Tony Rojim. Nah, artinya apa? Nanya dulu artinya. Ya nama di Al-Quran betul, tapi kan gak semua di Al-Quran berbicara tentang yang baik-baik. Ada kalanya berbicara tentang yang buruk-buruk seperti ini, wail, celakalah. Itu satu artinya. Yang kedua, wadi fi jahannam. Ini adalah salah satu nama lembah yang ada di neraka Jahannam. Salah satu nama lembah yang berada di neraka Jahannam. Wail artinya akan berada di lembah wail, atau wail ini diperuntukkan untuk lil mutaffifin, untuk orang-orang yang gemar berbuat curang. Masyaallah. Ay mu'lamatun bi syiddati 'adzabihim fil akhirah wa huwa du'a'un 'alaihim bil halak. Ini artinya pemberitahuan, informasi, bocoran, spoiler sebagai azab untuk mereka orang-orang yang curang di akhirat nanti. Bahwa du'a'un itu adalah doa alaihim kepada orang-orang yang curang bil halaki, kebinasaan mereka nanti. Jadi ini udah pelajaran fikih dasar Pak ya, tentang masalah al-mutaffifin, perbuatan curang. Apa sih yang dimaksud al-mutaffifin? Di dalam tafsir dijelaskan wa huwa alladhi ya'khudhu fi kailin aw waznin syai'an qalilan. Orang yang mengambil jatah sedikit lebih dari timbangan aslinya. Ya, orang yang mengambil jatah lebih dari kadar aslinya. Ini disebut al-mutaffifin. Wa hadzal wa'idu yulhaqu min kulli man ya'khudhu li nafsihi zaidan. Ancaman ini berlaku untuk siapapun yang mengambil sesuatu yang lebih sekalipun sedikit dengan cara yang tidak halal. Sekali lagi, ancaman ini juga berlaku untuk semua yang mengambil harta haram walaupun sedikit. Ancamannya adalah wail. Bahkan bukan hanya dalam soal transaksi keuangan, tapi dalam hal lain-lainnya. Contoh kecil, beli stempel biar enak ngasih SPJ-nya, banyakin cak. Padahal tokonya fiktif semuanya. Contoh. Yang kedua, minta bon palsu dari SPBU, bayar 10.000 biar bisa SPJ-nya yang tadinya keluar realnya 80.000 dilebihin 150.000. Itu berapa lebihnya? Tuh, lil mutaffifin. Itu contoh-contoh praktek-praktek yang seperti itu. Waliyadzubillah. Kalau jual beli atas dasar ridho sama ridho kan nggak masalah. Yang jadi masalah kalau spek dikurangin tapi kita nggak ngejelasin. Sekali kalau ada spek yang dikurangin tapi kita nggak menjelaskan spek tersebut kepada orang lain. Oh Pak, nih HP saya bagus Pak, saya jual di second iPhone, masih keren banget nih, grass lagi. Minus nggak? Nggak, minus pemakaian doang. Padahal minusnya udah banyak. Nah itu termasuk lil mutaffifin. Kita jual mobil kita udah pernah kerendam kemarin pas banjir.
Tapi kita ngomong sama orang, kebetulan yang mau beli orang awam, oh bagus Pak, no banjir Pak, minus pemakaian doang Pak. Padahal mobil kita udah kena banjir. Kita jual dengan harga non banjir. Yang kalau banjir, kalau dia tahu banjir harganya kan segitu. Nah, mobil kalau udah banjir, anjlok pasti harganya Pak, 200 juta bisa 100 jutaan. Dia jual di harga 160 juta. Contohnya, nah itu 60 jutanya itu wailul lil mutaffifin. Termasuk mengurangi timbangan. Artinya timbangan jangan kita pahami cuma timbangan yang memang benar-benar ada sisi kiri, kifatul yamin, kifatul yasar. Segala praktek yang kita mengambil lebih dari praktek curang itu termasuk wailul lil mutaffifin. Fikih dasar ini harusnya dipelajari oleh semua yang berjiwa at-tijari, businessman, yang semua yang berdagang. Kita nggak ada yang berani cara dagang kita dengan cara dagangnya Rasulullah. Rasulullah tapi bisa kaya dengan cara dagang seperti itu. Beliau kan cuma nyebut harga modal doang, berapa ini? Karena Rasulullah juga pedagang dulunya. Tapi beliau jujur, nih saya beli harga modalnya 60.000, sok lah berapa aja. Tuh, kita berani nggak Pak jualan kayak gitu? Nggak bakal laku. Diskon 50%, harganya 100.000. Ya, yang zakat mall semalam nih, tahu nih di mana? Padahal aslinya itu. Ya saya nggak mengatakan itu curang, ya juga. Itu trik dalam berdagang. Tapi suul adab kan, kurang akhlak sedikit. Ya. Udah jujur-jujuran aja sih. Emang harganya segitu ya segitu. Ya tapi kalau emang ridho nggak masalah, karena dasar dalam niaga satu. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan. Dasar dalam akad perniagaan itu hanya satu. Apa? Innamal bai'u an taradin. Jual beli itu dasarnya satu, sama-sama saling ridho. Titik. Dia ridho dengan harga segitu, dia ridho barangnya dilepas, tukar akad, wah, sah. Udah selesai. Mahal kalau emang kualitas bagus juga nggak masalah. Yang penting dia ridho. Akad jual beli seperti itu. Yang dicela di sini, ya khudu fi kailin aw waznin syai'an qalilan. Ada spek yang dikurangi. Ada timbangan yang enggak lepas dipas-pasin sama dia dengan catatan dia bisa ambil keuntungan yang lebih dari situ. Wa yadfa'u ila ghairihi naqisan qalilan aw katsiran. Lakin in lam yatub minhu fa in taba qubilat taubatuhu. Ya. Ini celaka orang yang pernah berjualan dengan cara seperti ini. Kata Imam As-Sawi, jika orang tersebut masih melakukan hal tersebut, dia kena wailul lil mutaffifin. Tapi fa in taba, kalau dia udah ngaji, dia tahu hal itu nggak boleh, ternyata sedikit pun mengambil keuntungan dengan cara yang batil termasuk lil mutaffifin, fa in taba, kemudian dia taubat, insyaallah qubilat taubatuh. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini momen nih. Apalagi bagi yang timbang menimbang, dagang berdagang, sekali lagi urusannya bukan hablum min Allah, tapi urusannya hablum minanas. Hablum minanas ribet Pak. Hablum min Allah gampang. Taubat, istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Tadi guru kita Ustaz Mudhofi bacakan ayatnya. Bacaan saya murajaah. Insyaallah wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ngapain sih kita hidup takut banget kekurangan harta? Beliau udah bacakan ayatnya. Wa fis samai rizqukum. Di langit itu udah ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Tugas kita ngapain Pak? Jemput. Artinya apa? Rezeki mah udah ada. Bahasa Sunda mah rezeki mah moal pahit. Enggak bakal ketukar. Udah ada, tinggal kita ngejemput. Pakai apa jemputnya? Pakai pilihan. Apa itu pilihan? Ikhtiar. Gara-gara ada ikhtiar, kita masuk surga. Gara-gara ada ikhtiar, kita masuk neraka. Jadi Pak, selama ini ada orang yang Allah berikan surga, Allah berikan neraka, itu karena ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Pilihan. Allah udah pilih jalan di surga. Kenapa? Kau pilih jalan neraka. Dengan cara apa memilih? Dengan cara mencari sesuatu nafkah dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Karena itulah kita disiksa. Artinya apa? Kita bukan jabarin, kita bukan orang yang udah emang udah begini ditakdirkan sama Allah. Nggak bisa. Allah memberikan ikhtiar pada kita. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak dia beriman, siapa yang berkehendak dia kufur. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Artinya apa? Ada masyiah dalam diri kita, kehendak yang Allah lepas dari situ.
Kita yang menentukan dan kita yang memilih. Dari pilihan itulah Allah takdirkan nasib kita nanti surga atau neraka. Kalau tidak ada ikhtiar, gak adil, gak akan ada istilah keadilan. Allah langsung main masukkan saja. Meskipun dalam sisi yang lain Allah Maha Kuasa memasukkan orang beriman ke dalam neraka. Allah Maha Kuasa memasukkan orang yang ahli neraka ke dalam surga. Allah Maha Kuasa. Tapi ingat, Allah juga punya sifat adil. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wailul lil mutaffifin. Celakalah untuk mereka yang mutaffifin, curang dalam segala hal. Barangkali kita pernah melakukan hal ini. Segera kembalikan hak mereka. Ya, temuin, Pak Ustaz. Dulu waktu saya SMP, saya pernah mengambil donat di kantin 3. Belum saya bayar sampai sekarang. Pak Ustaz, saya keinget. Temuin ibu kantinnya. Pas udah temuin ibu kantinnya, ternyata ini mau mudik nih ya. Pas ternyata ibu kantinnya udah meninggal. Temuin ahli warisnya. Berapa donat zaman dulu? 50 perak. Bayar 50 perak. Kali 3, 150 perak. Ya tega banget Pak, 150 perak. Kasihlah 200.000 nanti sebagai ucapan taubat kita. Itu demi Allah Pak, sampai mati itu bakal pertanyaan terus. Artinya kita dituntut nemuin orangnya dulu. Kecuali kalau emang udah nggak ada, nggak ketemu, susah ditemuin, barulah kita cari lembaga amal sosial yang kira-kira amalnya atau faedahnya bisa dinikmati oleh banyak kaum muslimin. Nah itu. Jadi salah satu syarat untuk taubat manusia harus menebus hak-haknya. Maka saya nggak bayang Pak, bagaimana para koruptor itu mengambil uang negara. Jadi harus mempertanggungjawabkan itu ke jutaan rakyat Indonesia. Ya kalau semuanya ridho, kalau enggak, gimana itu amal-amal yang nanti ya Allah. Insya Allah. Baik, wailul lil mutaffifin. Bagaimana sih orang-orang yang mutaffifin itu? Dijelaskan di ayat yang kedua. Alladzina idza iktalu, yakni orang-orang yang idza iktalu apabila menerima takaran alan nasi dari orang lain, yastawfun, mereka meminta untuk disempurnakan. Ini dalam kasus kita sebagai pembeli, kita kalau mau beli minyak, kita minta beli minyak misalnya 1 liter. Itu kita minta dipas-pasin banget 1 liter. Sampai tukang SPBU-nya dipelototin, diliatin, ya nggak salah. Ya, tapi itu diantara ciri-ciri orang yang curang, diliatin harus pas. Pak masukin Pak gagangnya, dia masuk ke dalam Pak. Pakai nanya lagi, Pak, kalau ngisi bensin setetes berapa Pak? Ya kan bingung betul SPBU-nya. Setetes mah gratis. Ya udah Pak, tetesin aja sampai penuh Pak. Lumayan buat mudik. Ya. Yastaufun, minta disempurnain kalau dia lagi jadi pembeli. Ya, ciri-cirinya diantaranya kayak gitu. Pengen menang sendiri Pak. Giliran dia beli, dia minta jatahnya, pokoknya saya harus 6 yang 6. Gak boleh ada spek yang kurang, gak boleh ada sedikit yang. Nah, itu kayak gitu. Itu diantara ciri-ciri lil mutaffifin. Ya. Jika dia menerima takaran dari orang lain, menerima timbangan dari orang lain, yastaufun, dia minta untuk disempurnakan timbangannya. Akan tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum, dan apabila dia yang menakar, kala yakilu kailan, menakar. Ada nama anak namanya kailan, berarti itu anak takaran. Artinya secara bahasa Arab takar. Ya mungkin takaran kebaikan, timbangan kebaikan, maksudnya seperti itu. Kalau takaran identik dengan kata-kata neraca. Awazanuhum, ataupun ketika dia menimbang untuk orang lain. Ini tadi pembeli, sekarang kasusnya dia jual. Ya. Giliran beli dia minta disempurnain, giliran jual yuksirun, dia dikit-dikitin. Beli telur sekilo, dia pilihin telurnya yang gak adil-adil, biar gak ngepas sekilo jadi 99, gitu. Itu boleh jadi. Adabnya gak begitu, lebih aja walaupun 1 kilo sekian gram gitu. Adabnya begitu dalam fikih muamalah. Tapi namanya orang gak mau rugi, ya udah
Giliran beli dia minta beli telur sebanyak-banyaknya buat modal, giliran jual dia akan lepas harga setinggi-tingginya. Waliyadzubillah. Di sini Pak, para sahabat melakukan satu sifat yang bisa menghindari dari ini semua. Apa nama sifatnya? Seperti yang saya sampaikan pada sifat Imam Syafi'i, yakni sifat al-wara', at-taharruz 'anil haram. Menjaga jangan sampai ada makanan haram yang masuk ke dalam diri kita, karena susah untuk diobatinnya. Apalagi kalau sampai ke anak-anak kita, alhamdulillah. Lihat Rasulullah, lihat anaknya Rasulullah, lihat Sayyidina Ali. Malam lebarannya Pak, besok malam insya Allah ya, pemerintah akan menetapkan nanti, udah pasti ya, lebaran itu akan jatuh pada 1 Syawal. Jangan debat, pasti 1 Syawal. Cuma jangan tanya kapan 1 Syawal, saya nggak tahu ya. Bener itu pertanyaan dari ketua DKM Abi ke saya tadi subuh, Ustaz kapan lebaran? Di 1 Syawal lah. Alhamdulillah dia udah ada jawaban. Nah, kalau misalnya di malam lebaran kita semuanya berbahagia, beda dengan Rasulullah dan anak-anaknya. Satu momen lebaran, H-1 malamnya takbiran. Malamnya takbiran. Sayyidah Fatimah itu gelisah banget. Gelisah, galau, nangis. Nangis kenapa? Terlalu banyak harta di dalam rumahnya, gandumnya kebanyakan, ibarat kata beras kebanyakan nih. Terus beliau minta persetujuan suami dan rapat berdua. Gimana kalau kita bagi-bagiin ini beras semuanya ke orang-orang fakir dan miskin, supaya jangan sampai ada yang kelaparan di malam hari raya Idul Fitri, supaya jangan sampai ada yang kelaparan besok pas hari raya Idul Fitri. Setuju? Setuju. Akhirnya ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Akhirnya Sayyidina Ali ambil karung, ditaruh di dalam pedati, bahasa kitanya gerobak. Sayyidah Fatimah juga melakukan hal yang sama, ditemani dua putranya Hasan dan Husain, keliling ke orang-orang fakir dari waktu sore sampai menjelang malam. Full dianterin satu gantang, satu kurma, dianterin gandumnya, dianterin semuanya. Sampai gak ada lagi yang tersisa di rumah beliau. Disisain ada, tapi siapa yang tahu kisah ini? Itu 2 orang. Pertama Ibnu Rafi', yang kedua Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini 2 sahabat Sayyidina Ali. Itu udah habis Pak, karung tadi dibagi-bagi. Malam takbirannya beliau pengen main ke rumah Sayyidina Ali, dan ternyata begitu masuk ke pintu rumah udah nyium bau aroma, bau busuk. Kalau kata kita mah nasi basi. Bau dari mana ini? Pas dilihat Pak, ternyata cucu Nabi Hasan dan Husain itu lagi makan bekas-bekas sisa gandum yang tidak diberikan karena sudah bau dan tidak layak untuk diberikan, dan itu dijadikan konsumsi untuk mereka berdua. Karena Rasulullah dan keluarga tidak boleh menerima zakat. Sekali lagi, Rasulullah tidak boleh menerima zakat supaya tidak jadi tuduhan untuk beliau dan ahli baitnya beliau. Kalau kita tanya para habaib sekarang kasih zakat, nggak pada mau. Ya. Tanya para habaib rata-rata mereka nggak mau kalau niatnya sebagai zakat. Lain cerita kalau sedekah hibah hadiah. Ya. Rasulullah seperti itu. Anak cucu-cucunya semuanya nggak boleh ada yang menerima zakat. Padahal hari itu sedekahul fitri, hari zakat fitri. Tapi makannya dari nasi yang basi kalau bahasa kitanya. Ini 2 sahabat Sayyidina Ali, Abu Aswad ini sedih, langsung nangis sampai pelukan. Dan lapor langsung ke kakek Hasan dan Husain. Siapa? Rasulullah. Ya Rasul, mual balik ya Rasul. Enggak benar. Ya Rasulullah udah heran-heran. Kenapa? Ditanya. Ya Rasul, saya nggak berani ngejelasin. Anda bisa temui menantu Anda, putri Anda dan cucu Anda. Ada apa? Nggak tega ngomongnya. Apa? Ya Nabi ada kepo. Datang. Dan begitu Nabi berdiri di pintu, belum sempat salam, Nabi ngeliatin cucunya lagi makan dari makanan yang punten Pak basi, disuapi oleh sang putri Fatimah Az-Zahra yang tangannya Allah jamin terbebas dari api neraka. Nabi berlinang air mata seketika dan berdoa hanya dengan 2 kata, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Ya Allah, saksikanlah keluargaku ini ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Hanya itu doa Nabi. Dan Nabi gak ngomong ke kiri, gak ngomong ke kanan. Nabi ngomong Allahumma fashhad. Fatimah kaget. Ayah kenapa gak salam duluan?
Kenapa ayah malah berdiri di luar? Kenapa ayah? Apakah ayah ingin menghilangkan satu bagian bab-bab tiku untukmu, wahai ayah? Dipeluk langsung sama Nabi SAW, sang putri tercinta, dengan kondisi yang seperti itu. Masya Allah. Itu bagaimana mereka merayakan Idul Fitri. Bukan berarti kita nggak boleh, itu Yaumul Farah. Id Yaumul Farah, hari kita untuk bergembira. Tapi ada orang-orang yang di keluarga Muhammad Rasulullah SAW yang ingin merasakan kegembiraannya dengan cara apa? Menggembirakan orang lain. Yang bikin Nabi nangis tahu nggak apa-apa? Sayyidina Hasan dan Husain dan sang ibu itu lagi ketawa-ketawa. Mereka nggak ngerasa sedih seperti yang diceritakan oleh Ibnu Rafi dan Abu Aswad. Walaupun makan dari makanan yang basi, itu anaknya Fatimah Hasan Husain ketawa dengan cerita-cerita ngobrol Nabi sebagai cucu, sebagai kakek dari seorang cucu, sedih melihatnya. Masya Allah, yang namanya cucu, kakek lebih sayang daripada anak. Kita juga begitu mungkin yang punya cucu, Masya Allah. Dan itulah bagaimana keluarga Rasulullah SAW menjaga at-taharruz 'anil haram. Jangan sampai sebagian harta kita tersimpan, tapi ada banyak hak orang-orang lain yang tidak kita salurkan kepada mereka. Kalau kita bisa umroh, jangan umroh sering-sering, umrohin orang lain yang belum umroh. Kalau kita bisa haji 6 kali, hajiin 5 kalinya buat orang lain. Jangan haji berulang kali. Nabi aja haji sekali seumur hidup, umroh cuma 3 kali seumur hidup. Kita di Indonesia ada yang umroh 26 kali, bangga, keren lagi. Salah? Enggak salah. Tapi mana lebih baik umroh berkali-kali itu sunnah. Sementara kiri kanan masih banyak yang kelaparan, kiri kanan masih banyak membutuhkan bantuan. Mana yang harus didahulukan? Dalam Islam al-muta'addi khairun afdal minat taksir. Ibadah berjamaah sosial lebih utama daripada ibadah individual. Maka sholat aja dianjurkan berjamaah. Itu artinya apa? Dalam Islam jangan sampai ada orang satu yang kaya sendiri, yang lain miskin semuanya. Bahkan nggak boleh ada orang yang rumahnya lebih mewah daripada masjidnya. Nggak boleh ada orang yang lebih mewah rumahnya ketimbang masjidnya. Itu ada. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi bekal pembakar semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Anggaplah ini halal bihalal, dan selamat berlebaran untuk semuanya, baik yang di sini ataupun yang di kampung. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bil khair. Allah terima semua amal kita. Baik, ini ikhtitam. Silakan Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kemarin itu sholat Jumat dekat masjid kantor. Dan bahasnya itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu menurut Khatib satu tidak sah memakaikan uang. Yang disampaikan. Kemudian lebih afdal lagi kalau disampaikan langsung ke mustahik, tidak melalui panitia zakat. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya. Zakat fitri bolehkah dengan uang? Ini terjadi khilaf di antara para ulama mazhab yang 4. Afdolnya, sekali lagi afdolnya, zakat fitri adalah dengan qutul balad, makanan pokok. Karena Nabi berzakat selalu dengan makanan pokok, enggak dengan dirham, enggak dengan dinar. Ya. Enggak dengan dirham, enggak dengan dinar. Jadi sunnah, termasuk menurut mazhab kita Imam Syafi'i, zakat fitri adalah dengan makanan pokok di daerah tersebut. Maka kita di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, maka afdolnya adalah dengan beras. Ini kalau pengen ngambil pahala ittiba. Tapi di situ Pak Hari masih koma. Jangan dititikkan di situ. Ada lanjutannya. Bagaimana lanjutannya? Bagaimana jika dikimahkan, diuangkan? Bukan uangkan sih bahasanya, dinilaikan. Para ulama memiliki 2 pendapat second option. Pendapat yang mengemukakan bolehnya zakat dengan uang ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Ya, ada Pak Hanafi di sini. Pakai duit Pak. Pakai duit nanti ya. Ya. Afdolnya sekali lagi saya sampaikan dengan beras jika ingin ittiba. Tapi kalau ingin mencari kemaslahatan boleh dengan uang. Dan saya sudah sampaikan, kalau kita tanya kepada para mustahik, hayang beras, hayang acis.
Mau duit apa mau beras? Pasti jawabannya duit, karena lebih fleksibel. Nah, para ulama kemudian banyak yang mengambil pendapat Imam Hanafi untuk konteks sekarang, di mana orang-orang lebih mengutamakan pertukaran nilai. Kalau beras saklek buat beras doang, tapi kalau dengan uang bisa dibeliin banyak keperluan lainnya, untuk beli baju, karena beli baju juga sunnah. Bukan beli baju sunnah ya, memakai pakaian yang indah dan terbaik itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah hari raya Id. Menebarkan senyum, memasukkan kebahagiaan ke hati setiap orang muslim, kemudian bertakbir sepanjang hari itu dengan takbir muqayyad Allahu Akbar seterusnya yang kita baca takbiran, itu sunnah-sunnah yang dilakukan plus bersedekah. Jadi boleh yang mau pakai uang. Ustaz saya sudah tunaikan dan saya juga memilih dengan uang. Ini saya pribadi. Ada yang dengan beras, silakan, masalah. Noble ngambil ittiba, ambil sunnah Nabi. Ada yang dengan uang, mengambil kemaslahatan. Tapi kalau mengatakan itu titik tidak sah, nah saya kurang pendapat di sini. Kenapa? Mungkin beliau perlu ngaji juga pendapat-pendapat imam yang lain. Ada 4 mazhab yang mu'tabar: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kita ambil ya semuanya, mana yang menurut kita paling maslahat untuk diri kita. Gitu. Itu Pak Hari. Jadi jangan ragu, lihat. Silakan Pak Hanafi. Beras. Ya. Kain. Takaran. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini lagi kasus nasional tentang ditemukannya SPBU Pertamina yang takarannya. Aduh. Di Bogor lagi. Ya, terjadinya ada 16 liter. Iya. Nah, pertanyaannya kan di sini banyak namanya Pertamini. Nah, bagaimana hukumnya terhadap pedagang yang Pertamini ini? Kalau Pertaminanya sudah jelas pemiliknya sudah ditahan dari pidana. Tapi yang Pertamini gimana Pak? Baik. Barakallahu fiik Pak Hadi. Innamal bai'u antaradin, jual beli itu harus atas dasar ridho sama ridho. Apa artinya ridho? Kita ridho dengan harga 10.000 untuk pertalite dengan takaran lengkap sempurna 1 liter. Ridho. Maka akan menjadi tidak ridho kalau takarannya kurang dari 1 liter, walaupun 1 tetes setengah kurangnya, ibaratnya. Nah, itu yang jadi bermasalah. Dan saya sepakat itu termasuk pidana barang. Siapa yang jadi pidana? Pengawas SPBU yang kena, yang ambil kebijakan untuk merubah takaran nilai di nozzle-nya itu. Tapi kalau bagaimana dengan yang jual eceran ini, Pertamini ini, dia kan keluar harganya. Yang tadinya 10.000, ini contoh pertalite, walaupun pertalite nggak dijual. Saya nggak tahu harga pertamanya sekarang berapa. 10.000 dia jual dengan harga 12.000. Itu kembali ke diri kita. Mau nggak kita beli di situ? Resikonya satu, lebih mahal. Ketika kita ngebuka job kita dan mau kita beli di situ, itu artinya kita udah redo. Kalau nggak redo, silakan ke SPBU, tapi resikonya kudu antri, kecuali pertama. Nah, itu aja opsinya. Jadi ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, mau atau enggak. Ya, mau atau enggak. Nyari yang murah, silakan jemput itu di eceran-eceran. Mau nyari yang mahal, mau nyari yang mahal di sini, mau nyari yang murah di SPBU. Adapun urusan curang atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mereka yang bertanggung jawabnya. Dan SPBU itu, yang saya tahu Pak, punya pengawasnya masing-masing. Pengawas takaran-takaran itu, ada intel-intel. Bahkan kalau ngobrol sama Kang Doni sebagai wartawan, itu ada tim investigasi untuk ngecek yang kayak gitu-gitu tuh. Mana yang nakal-nakal, yang kurang bisa dilaporkan segera. Nah itu, naudzubillah semua naudzubillah. Pasti duluan izin. Jadi ini malam pertemuan izin Pak ya, silakan. Kita itu beli barang terus pada saat kita transaksi kita udah cocok dengan harganya. Namun setelah beberapa hari ternyata barang itu harganya lebih murah dari apa yang kita beli. Terus kita merasa nyesel ini. Itu walaupun awalnya ridho atau senang, itu jadi berganti enggak ikhlas dan enggak. Kemudian
Yang ditinjau dari segi ridho atau enggak itu yaumal aqdi, pada hari akad itu terjadi. Pasti ridho pada hari itu, dan itu dinilai jual beli sah. Berikutnya, soal Pasidik menemukan harga yang lebih mahal atau bahkan lebih murah, itu nggak dilihat. Selama barang tersebut tidak ada aibnya, itu yang dijadiin catatan. Kecuali kalau 4 hari kemudian muncul aib, ternyata beli HP, HP-nya error ngeheng, nggak ada garansi dan lain sebagainya, itu boleh untuk mengajukan klaim yang dalam bahasa fikih disebut khiyar. Khiyar itu ada khiyar majelis, ada khiyar aib. Khiyar aib ini adalah kalau ada barang-barang yang cacat, bisa kita komplain balik. Bagaimana? Ikut kesepakatan jual beli tersebut. Biasanya ada istilah garansi, itu yang dijadiin pedoman. Soal mau harga murah atau enggak ditinjau. Salah kita apa sih? Kenapa beli sama dia? Ya kita kan nggak tahu, salah sendiri. Kenapa nggak cari tahu? Jadi gitu. Makanya jual beli online, pintar-pintar cari toko-toko yang murah. Nah, gitu. Apakah kemudian ketika tahu ada yang lebih mahal dinilai sodako? Kalau kita ridho, ya udahlah. Kalau sodako sih mungkin nggak 100% sodako, tapi mungkin lebih ke ikhlasan kita yang bernilai jadi pahala. Kalau gini aku beli lu sih, nah gitu kan. Insya Allah pasti. Yang penting Allah memberikan rahmat kepada penjual dan pembeli yang saling memudahkan. Ingat itu hadis. Allah memberikan rahmat orang yang transaksi jual beli dan saling memudahkan. Untuk bikin begitu. Barakallahu fiik. Pak Iwan dulu. Betul Pak, ini ramai banget. Enggak, Pak Beduk saya nggak terima pertanyaan dari Pak Beduk ya. Ya, gimana Pak? Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allahumma amin. Saya kembali, berakhir saya Syafi'i. Yang paling pojok Taman mana ya? Apa asal 3 madhab? Tapi aku saja. Insya Allah, itulah hebatnya Mas ya. Lanjut ya. Menjelaskan tentang pemahaman surat Al-Baqarah 60 tentang 8 asal dalam membagi zakat itu. Sekarang yang mengatakan itu sebenarnya untuk zakat mal, bukan zakat. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya sampai dengan wallahu 'alimun hakim. Bagaimana konteks 8 asnaf tersebut? Itu adalah 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Zakat apa? Untuk yang 8 ini adalah zakat mal. Ya, untuk yang 8 ini adalah yang zakat mal. Tapi urusan untuk zakat fitri tetap yang muqaddam adalah 2, fakir dan miskin. Dulunya fakir, diduluinnya fakir dulu ya Pak ya. Tapi saya yakin di sini di kita nggak ada yang fakir, karena rata-rata udah pada punya duit. Walaupun hanya cukup untuk makan 1 kali, itu udah miskin namanya, belum fakir. Kalau fakir belangsak pisang, pokoknya. Minus, udah minus, itu fakir. Kalau fakir gak wajib zakat, justru dia menerima zakat. Tapi zakat mal ini yang 8 ini boleh dan berhak untuk menerimanya. Saya kira mau nanya kenapa yatim gak masuk? Itu beda lagi nanti kasusnya untuk yatim. Ya. Jadi nanti kita dahulukan di sini adalah yang fakir dan yang miskin. Sekali lagi yang fakir dan yang miskin. Mereka yang tidak masuk kategori ini tidak berhak untuk menerima. Ini secara aturan di dalam ayat ini jelas. Tinggal nanti mau merasa menerima atau tidak ya. Cuma nanti kembali ke kategori di kita dianggap miskin kalau gimana sih? Nah, di situ perbedaannya, di situ tafsirannya. Saya tidak bisa menjawab di situ. Itu uruf, adat dan kebiasaan. Mungkin menurut pertimbangan pimpinan wilayah, Bapak RT, Bapak RW dan lain sebagainya. Dan perkara yang paling baik untuk memutuskan ini adalah 1, amruhum syura bainahum. Urusannya adalah dengan dimusyawarahkan baik-baik. Jadi nggak ada yang disalahkan nantinya. Barakallahu fiik. Nggak tahu kalau di mazhab Hambali seperti apa nanti ya. Ya, izin beliau dulu kan tadi. Gimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan yang
Sidik. Jadi kan terkait harga nih. Kita pernah dengar ada satu kajian kalau misalnya harga margin keuntungan itu batasnya cuma 33% dari harga pokok pembelian misalnya. Jadi 2.000 berarti cuma ambil 30. Belinya misalnya 3.000, berarti batas keuntungan 1.000 misalnya. Nah, kira-kira apakah itu jadi satu patokan yang khusus untuk margin ini dan apakah bisa kita taruh harga atau margin kebanyakan dari seolah-olah makam atau mengurangi takaran? Kita beli barang untuk kita jual. Kita beli HP dengan harga 5 juta. Berapa kita jual supaya kita dapat keuntungan? Ada yang mengatakan katanya nggak boleh mengambil margin lebih dari 30%. Jika mengambil margin keuntungan lebih dari 30%, maka itu dianggap zolim, dianggap riba. Apakah itu benar? Saya tegaskan tidak. Nggak ada batasan yang menentukan. Jual beli urusannya satu. Innamal bai'u an taradin. Mau mahal mau murah, kalau ridho sama ridho, kelar urusan. Sekali lagi, mau mahal atau murah, ridho sama ridho, kelar urusan. Yang penting satu, kita sebagai penjual sense dengan harga konsumen, itu aja. Kalau terlalu mahal, boleh jadi orang nggak bakal mau beli sama kita. Jangan salahkan Allah dengan takdirnya Allah kalau barang kita kagak laku. Kenapa? Orang nyari yang paling murah. Di mana-mana kaidahnya seperti itu. Jadi nggak ada batasan. Mau 30 atau berapapun itu terserah kita semuanya. Ya. Yang akan menjadi permasalahan jika suatu barang atau komoditas itu PR-nya yang ditentukan harganya oleh negara. Nah di sini kayak kita ada beras, ditentukan harga jual padi, harga jual gabah, energi, seharusnya BBM itu sudah ditentukan dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasannya. Baik. Jadi gak ada batasannya. Silahkan mau jual dengan harga berapapun. Hitung semuanya, modalnya, kuotanya, pulsanya, ongkosnya. Jadikan itu sebagai harga modal semuanya. Boleh? Boleh. Barakallahu fikum. Kang Doni, izin Kang Doni dulu. Apa mau ngalah dulu tuh? Pak Yanto. Dipersingkat pertanyaannya Pak Yanto ya. Izin Pak, ini yang terakhir ya. Iya. Wasiat meninggal dunia. Saudara saya itu wasiat kalau nanti saya meninggal dunia, dibawa pulang aja, dimakamkan di kampung. Iya. Kalau menurut kami dimakamkan juga, dimakam di Gaya, nggak dibawa ke kampung. Dan alasan kayak di kampung, setiap tahun itu ada haul, ada manakib. Dari setiap kesadaran itu seluruh kampung mengadakan pelajaran haul. Baik, bisa saya tangkap. Pertanyaannya, bolehkah? Nah, pertanyaan itu, afdolnya itu di mana dikuburkan? Ngikutin wasiat atau tidak? Gitu. Baik. Ada orang wasiat ke kita, nanti kalau saya meninggal, tolong makamkan saya di kampung halaman. Kampung halamannya di Magelang, misalnya. Untuk kesini ke Magelang butuh proses, butuh waktu, butuh ambulan yang harganya mungkin di atas 5 juta semuanya. Bagaimana? Apakah wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut? Ala muqtadul hal. Semuanya mengikuti situasi dan kondisi. Jika dengan dimakamkan di sana membebankan banyak pihak, membuat repot para keluarga, dan gak ada yang mau ngurusin dengan alasan apapun, maka wasiat tersebut tidak wajib untuk ditunaikan. Kuburkan segera di sini. Itu yang paling afdal. Adapun ada wasiat-wasiat yang curang, itu nggak boleh dilaksanakan. Sebelum meninggal, nah, sawah ini untukmu, rumah ini untuk kamu, tapi rokok yang depan kamu nggak boleh ambil. Kenapa Pak? Rokok orang oneng. Maka itu nggak boleh untuk dilaksanakan. Hanya yang boleh dan berhak saja untuk dilaksanakan. Silakan. Jadi ketentuannya adalah kita yang hidup yang memutuskan. Pertimbangannya wasiat tadi. Adapun haul, doa, ziarah itu amal tambahan. Haul bisa dimanapun. Kita di sini haul dengan para imam-imam. Ada sebagian amalia para habaib haul Siti Khadijah. Karena Nabi selalu haul Siti Khadijah tiap tahun berbagi-bagi makanan. Ketika tiba hari wafat Sayyidah Siti Khadijah, dan kita di sini banyak yang mengamalkan. Makam beliau di mana, dihaulkannya di mana, terserah. Haul terbaik itu adalah doa dari para waris-waris anak-anaknya. Jadi nggak menjadi dalil bahwa di sana lebih baik di sana, didoakan di sana enggak. Ya. Ziarah bisa dari manapun. Kalau nggak bisa ziarah, berdoa.
Di Arab gak ada protes Pak, makam dipindahin kemana-mana, ya kan? Orang Mekah, orang Madinah, makam hari ini di sini, besok udah di Solo. Dipindah-pindahin tulang belulangnya, itu yang terjadi. Di masa lain enggak, berdoa dari baki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'faru la syawsa. Baik, orang tua secara singkat. Baik, gimana Kang Doni? Salam. Ya. Fenomena yang untuk harga itu kan berdasarkan dari paling Indo ya, tiba-tiba saya servis motor 3 juta gitu kan, tanpa memberitahuan gitu kan. Dan itu bagaimana ininya? Itu namanya al-ihtikar. Itu udah masuk dalam monopoli harga, bahasa kita menggetok harga. Gak ada pilihan lain. Apa hukumnya? Haram. La yahtakiru illa khati'. Tidak ada orang yang melakukan monopoli satu harga kecuali dia adalah orang-orang yang berdosa. Jadi hukumnya jelas berdosa. Jual belinya tidak sah. Boleh dan kita punya hak untuk menuntut balik, baik secara langsung orangnya atau melalui jalur-jalur hukum. Ya. Intinya dalam Islam hal itu tidak dibenarkan. Ataupun menimbun juga tidak dibenarkan. Yang sering itu menimbun. Dikumpulin pas lagi harga murah, terutama di bagian komoditi, dilepas ketika harga sudah naik. Ini sesuatu yang haram, riswah. Masuk dalam bagian mutaffifin, mengambil keuntungan walaupun itu sedikit dengan cara yang tidak baik. Komoditas sekali lagi beda dengan yang bukan komoditas. Simpelnya seperti itu. Barakallahu fikum. Terakhir nggak terima yang tema pertanyaan kemarin ya, betul. Saya udah tutup Pak. Hai. Gara-gara itu saya seharian gak tenang hidup. Ayo. Pertama Pak Ustaz, Ya. apakah termasuk dosa besar apabila kita tidak belajar bahasa Arab? Ya. Kedua. Yang kedua, tentang perubahan hawa dan hari. Ya. Misalkan gini, Indonesia itu adalah jam 1 ke jam 24. Kemarin tanggal 28, tambah satunya itu tanggal 29. Ini masalah ganjil genap. Besok tanggal 30. Berhubungan sama ya Lailatul Qadar. Kalau di Saudi ataupun di Tengah itu adalah maghrib 18 dan 18 lagi seperti itu. Koreksi kalau salah ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Di Saudi pada saat tanggal 29-nya waktu Indonesia tanggal 1 atau di Saudi bisa. Oke, siap. Yang ketiga, ada riwayat. Riwayat ini bisa mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Siapa yang mengikuti imam dari awal takbiratul ihram sampai dengan akhir akan mendapatkan pahala sholat semalam subuh. Apakah itu hadis yang sahih? Kalau hadis saya harus tasrih nanti. Baik. Untuk pertama, apakah wajib belajar bahasa Arab dan orang akan berdosa ketika dia tidak belajar bahasa Arab? Jawabannya tidak. Hukum belajar bahasa Arab wajib, iya, tapi itu masih koma. Jawaban yang paling tepat wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya, jika di satu daerah, satu desa lah katakan, ada orang yang menguasai bahasa Arab sehingga dia bisa ditanyakan hukum-hukum Islam dalam konteks kita sekarang udah aman karena ada MUI. Itu wajib orang-orang yang ngerti, yang punya dasar tentang ilmu bahasa Arab, sehingga jika kita tidak ngerti kita bisa bertanya. Di sini contohnya di kita ada Ustadz Malik, ada Ustadz Dedi, itu cukup. Artinya kita yang tidak belajar bahasa Arab tidak dihisab sebagai dosa. Tapi kalau satu kampung nggak ada pisan yang belajar bahasa Arab dan nggak ada yang mau, sehingga ketika diminta fatwa tidak ada yang bisa memberikan fatwa, itu bisa menjadi dosa, bahkan efek domino. Sesat fa'adhan famudil, udah sesat menyesatkan lagi. Kenapa? Karena dia memberikan jawaban dengan jawaban yang salah. Apakah semua orang tidak akan pernah bisa belajar bahasa Arab jika tidak belajar? Enggak juga. Karena nanti ujung-ujungnya kita pasti bisa belajar bahasa Arab. Kenapa? Dan kapan? Pas sudah mati. Karena malaikat akan bertanya dengan bahasa Arab. Ya. Dan kalamu ahlil jannah bahasa Arab. Orang-orang di surga ngomongnya dengan bahasa Arab. Kita jangan pundungan. Ya Allah, saya emang gak bisa bahasa Arab. Udah lah, gak usah surga, neraka aja. Ya, insya Allah kita semuanya akan masuk
surga. Dan kita akan bisa bahasa Arab dengan sendirinya insya Allah. Dan ditanya sama malaikat, jangan jadi alasan man rabbuka. Tidak tahu, gimana nggak ngerti. Tetap kita akan jawab nanti. Ya, kita akan jawab nanti, itu dapat tahu. Dan itu mazhaya atau keistimewaan kita belajar bahasa Arab. Fardu tapi kifayah. Ada 1-2 orang yang belajar itu udah cukup menjadi penggugur dosa untuk yang lainnya. Motivasi kalau kita pengen belajar lebih keren lagi. Di antara kita nih ada beberapa yang kadang ajak murajaah, Ustaz bukan sering ngajak yuk kita murajaah kita lagi Ustaz Oden belajar. Nah, itu bagian dari cara untuk mengasah, karena ilmu bahasa Arab Pak benar-benar kayak pisau Pak. Kalau nggak diasah, tumpul. Itu belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar. Ini gimana nih kalau isbatnya di Indonesia itu beda, jangan di Arab Saudi sama Mabibus. Negara ASEAN yang Muslim, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, kita beda. Mereka telat sehari, kita lebih awal sehari. Terus Lailatul Qadarnya di negara mana nih? Nah, masa di negara kita di sana nggak ada? Kalau di sana nggak ada, kita nutut dong Lailatul Qadar. Tidak demikian cara memahaminya. Intinya apa? Lailatul Qadar, kapanpun itu menjadi isbat oleh imam, oleh pemerintah, maka disitulah hisab dihitung berlaku. Kapan startnya Lailatul Qadar? Di kita ini jam 12 malam Pak Ustaz. Di Amerika jam 12 siang. Berarti Lailatul Qadarnya ada di Indonesia dong, nggak ada di Amerika. Betul. Sebagaimana azan, dunia ini nggak pernah berhenti dari azan. Sekali lagi, dunia ini tidak pernah berhenti dari azan karena waktu berputar. Indonesia azan di bagian barat. Di barat pun terbagi lagi antara ini dengan Aceh atau Medan, bedanya jedanya 40 menit. Terus bergulir dan waktu azan akan terus berkumandang nama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat pun begitu mengkiaskan Lailatul Qadar. Dimanapun yang akan Allah turunkan entah kapan di daerah tersebut yang ganjil malamnya, kalau memang sudah waktunya Allah akan turun Lailatul Qadar di sana insyaallah. Jadi nggak menjadi patokan itu Lailatul Qadar Muhammadiyah apa NU? Enggak. Nggak begitu. Kalau begitu ribet jadi kayak Kang Doni. Saya baru seumur hidup mendengar kasus kayak gitu. Istri beliau NU, beliau Muhammadiyah. Beliau kemarin udah lebaran duluan, ingin inginlah bisa manja-manja sama istri. Kata istri, maaf, aku masih puasa. Kamu mau melanggar sama suami kamu? Bingung kan kalau kayak gitu kan? Jadi kita ambil puasa yang mana? Masing-masing. Buat Kang Doni makan gak dosa, buat istri beliau makan menjadi dosa. Ada kasus itu di jamaah kita, Kang Doni. Itu jadi ilmu loh, itu jadi ilmu. Makanya jangan kawinin yang NU kalau udah Muhammadiyah. Gitu saya 2 kali sholat Id. Jadi pertama saya sholat Id Muhammadiyah. Terus saya pulang kampung Sumedang. Anak-anak saya tidur kan. Terus sholat Id lagi. Pengen anak saya itu pengen istri saya. Akhirnya saya nganterin. Udah saya nganterin itu imam sudah mau sholat Id. Nggak mungkin kan saya balik lagi ke rumah. Akhirnya saya ikut sholat. Jadi sholat Id 2 kali. Punya ustadz yang kayak gitu, double. Kemudian yang ketiga, saya harus taklid. Saya pribadi belum pernah mendengar hadis tersebut. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa seakan-akan dia mendapatkan pahala semuanya, yang pernah saya dengar, Pak Bedung, barang siapa yang sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala ibadah qiyamul lail full. Itu hadis sesuai yang pernah saya dengar. Ya, kalau dia sholat jamaah di 2 waktu ini, jamaah ya, akhirnya harus dia sholat plus jamaah. Bil barokahnya kemarin yang isya, barokahnya tadi yang subuh berjamaah, insyaallah seakan-akan kita dapat qiyamul lail penuh. Makanya banyak yang tidur. Kenapa? Aman. Besok gua sholat subuh Ustaz. Jadi qiyamul lail full Ustaz. Enggak awal. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, menjadikan amal-amal kita amal-amal yang terbaik. Husnul khitam, penutup amal yang paling baik, penutup amal yang paling indah. Allah terima iman Islam kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan jadikan Id ini Id yang membahagiakan kita. Nah, mudah-mudahan saudara kita yang hari ini terzolimi, tertindas, mustad'afin, Allah segera berikan faraja wa makhraja, jalan keluar min haitsu la yahtasib untuk saudara kita di Palestina dan di daerah-daerah yang tertindas yang masih belum berkecukupan seperti kita. Mudah-mudahan Allah luaskan dan lapangkan hati mereka dan Allah selesaikan semua permasalahan mereka. Untuk kita di Indonesia, mudah-mudahan momen ini, Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dan perbaikan untuk
kita, keluarga kita, negara kita, bangsa kita, dan masyarakat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa 'idana wa tasbihana wa tilawatana wa hifzana wa tahaffuzana wa tahfizana wa tammim tafsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ashrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana waghfir biha dhunubana waghsil biha haubatana wa taqabbal biha taubatana wa saqqil biha mawazina hasanatina wa adim barakatiha alaina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa nahnu aminuna mutmainnuna farihuna mustabshiruna bi ridha ilahi wa rasulih. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina